Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Semoga tetap semangat dan selalu sehat. Nah, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita mengenai teks eksposisi. Subbab kali ini yaitu struktur dan kaidah kebahasaan. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Masih sama seperti sebelumnya, kompetensi dasar kali ini adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi, serta mengkonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi, permasalahan argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, serta struktur dan kebahasaan. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai struktur teks eksposisi. Menurut Ananda, apa saja sih struktur teks eksposisi itu? Nah, seperti bagaimana biasanya teks, struktur teks eksposisi juga memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum atau yang disebut juga dengan tesis, atau sebagian besar juga menyebut dengan pernyataan pendapat. Nah, tesis adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Nah, bagian ini berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Jadi inilah pendapat umum mengenai topik yang diangkat di dalam teks eksposisi. Nah, yang kedua itu ada rangkaian argumen atau yang disebut juga dengan argumentasi. Nah, argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Jadi, argumen pastinya akan mendukung pendapat awal yang tadi sudah disampaikan. Argumentasi ini bisa berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik tentu harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Dan yang ketiga itu ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang merupakan bagian terakhir dari struktur teks eksposisi. Nah, bagian ini bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, untuk struktur bisa kita lihat dalam contoh teks berikut, yaitu manajemen pengelolaan sampah. Nah, di sini pada paragraf pertama ini merupakan tesis. Hal ini terlihat dari adanya argumentasi yang disampaikan oleh penulis pada awal teks, yaitu sampah sebenarnya dipandang sebagai barang yang tidak berguna bagi sebagian banyak orang. Nah, ini merupakan pendapat awal yang disampaikan oleh penulis, bagaimana dia menyebutkan bahwasannya sampah ini dipandang sebagai barang yang tidak berguna. Nah, namun ternyata sampah ini bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan jika dikelola dengan baik. Nah, paragraf yang kedua, kalimat yang kedua ini dibantu atau didukung oleh argumen yang ada pada paragraf kedua. Mari kita lihat. Nah, di sini penulis memaparkan bahwasannya warga Ciputa Tenggerang bisa dijadikan contoh. Bahwasannya ternyata warga setempat ini telah berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pihak daerah. Nah, di sini juga terlihat bahwasannya sampah dapur atau sampah rumah tangga diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Karena dia terbukti bisa menjadikan sampah yang tadinya tidak berguna menjadi berguna. Lalu pada paragraf ketiga ini merupakan penegasan ulang. Nah, di sini kita bisa lihat adanya saran yang diberikan oleh penulis, yaitu berdasarkan contoh tersebut pengolahan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat dan peran pemerintah. Nah, jadi masyarakat ini ternyata perlu diajari cara memilah sampah, lalu peran pemerintah juga diperlukan dalam sosialisasi ini. Jadi terlihat jelas ya bahwasannya untuk tesis, ini merupakan pendapat awal, lalu rangkaian argumen ini pastinya mendukung tesis sebelumnya, yaitu tadi contohnya diberikan contoh ya, contoh bahwasannya sampah ini bisa dijadikan barang berguna. Lalu pada penegasan ulang bisa ditambahkan rekomendasi atau saran. Nah, itulah tadi mengenai struktur teks
eksposisi. Bagaimana? Apakah Anda sudah paham? Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke kaidah kebahasan teks eksposisi. Kira-kira apa saja sih kaidah kebahasan teks eksposisi ini? Apakah Ananda sudah ada yang tahu? Nah, pada teks eksposisi ada 4 kaidah kebahasan yang perlu kita pelajari. Yang pertama itu ada penggunaan istilah atau yang disebut juga dengan kata teknis. Lalu yang kedua ada adjektiva atau yang disebut juga dengan kata sifat. Yang ketiga ada afiksasi atau pengimbuhan. Dan yang keempat ada kalimat verba. Kalimat verba aktif transitif dan aktif intransitif. Kita akan bahas satu persatu setelah ini. Nah, kaidah kebahasan yang pertama itu ada istilah atau yang disebut juga dengan kata teknis. Nah, berdasarkan KBBI, istilah ini merupakan kata atau gabungan kata yang cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Jadi intinya istilah ini adalah bahasa-bahasa yang ada dalam bidang tertentu. Misalnya, ketika kita sedang berbicara bidang kedokteran, maka kita akan mendengar istilah-istilah kedokteran seperti neurologi, patologi, dan lain sebagainya. Lalu jika kita berbicara tentang pertanian, maka kita akan mendengar reboisasi, penghijauan, dan lain sebagainya. Dan masih banyak bidang-bidang lainnya tentunya ya. Nah, kita akan lihat pada contoh teks yang sudah kita baca sebelumnya mengenai pengelolaan sampah. Nah, ini kita bisa lihat pada paragraf kedua. Di sini, karena dari judulnya saja kita sudah bisa ya lihat bahwasannya temanya adalah lingkungan. Maka kita akan banyak menemukan istilah atau kata teknis mengenai lingkungan. Nah, di sini kita menemukan istilah kompos atau pupuk cair. Nah, yang ini merupakan istilah di bidang lingkungan atau di bidang sampah seperti itu ya. Maksudnya bidang lingkungan. Nah, apakah Anda sudah paham? Jadi, istilah atau kata teknis ini akan bergantung kepada tema apa yang diangkat pada teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasan yang kedua itu ada adjektiva atau yang disebut juga dengan kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina yang biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Adjektiva ini dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekatan suatu kata. Contoh adjektiva ini adalah keras, jauh, kaya. Jadi adjektiva ini sebenarnya adalah kata sifat ya. Nah, di sini kita akan lihat dari paragraf pertama teks yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini ada kata dikelola dengan baik. Nah, baik ini merupakan kata sifat. Dan masih banyak lagi tentunya ya. Nah, kaidah kebahasan yang ketiga ada afiksasi atau pengimbuhan. Nah, selain menggunakan adjektiva tadi, dalam teks eksposisi, seperti juga dalam teks lainnya, juga kita akan dapat menemukan perubahan jenis kata karena afiksasi atau imbuhan. Nah, imbuhan ini juga sudah kita pelajari sebelumnya ya pada teks laporan hasil observasi. Nah, afiksasi merupakan proses atau hasil penambahan afiks, baik itu prefiks di awal, konfiks di tengah, ataupun sufiks di akhir pada kata dasar. Nah, kita akan lihat pada contoh. Di sini ya, Ibu sudah buatkan kata-katanya yang ada dalam paragraf ini tentunya ya. Pertama itu ada dikelola. Ini merupakan kata depan ditambah dengan kata dasar kelola. Menjadi dikelola. Selanjutnya ada pendapatan. Ini ada afiksasi penasal bertemu dengan kata dasar dapat dan mendapatkan akhiran an. Nah, selanjutnya kata berguna ini mendapatkan awalan ber
dan ditambahkan dengan kata dasar guna. Nah, kita masuk ke kaidah kebahasaan teks eksposisi yang terakhir, yaitu verba. Yang akan kita bahas di sini ada verba aktif transitif dan verba aktif intransitif. Sebelumnya kita akan ulang kembali apa sih itu verba. Nah, verba ini merupakan kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan, atau yang disebut juga dengan kata kerja. Jadi sebenarnya verba ini merupakan kata kerja. Nah, untuk verba, sebenarnya verba ini terbagi menjadi verba aktif dan verba pasif ya. Hanya saja dalam kaidah kebahasan teks eksposisi kita hanya membahas verba aktif dan fokus kepada aktif transitif dan aktif intransitif. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan dari verba aktif transitif dan verba aktif intransitif ini? Nah, berikut merupakan perbedaannya ya. Berdasarkan objek, nah, transitif ini membutuhkan objek. Sedangkan verba aktif intransitif dia tidak membutuhkan objek. Selanjutnya, bentuk pasifnya. Jika dilihat dari bentuk pasif, maka transitif bisa diubah ke bentuk pasif, sedangkan intransitif ini tidak bisa diubah ke bentuk pasif. Lalu berdasarkan imbuhan yang digunakan, biasanya transitif akan menggunakan imbuhan memper, memperkan, mei, memperi, atau mekan. Jadi bisa dilihat ini rata-rata menggunakan me ya, karena dia aktif supaya bisa dipasifkan. Sedangkan intransitif merupakan menggunakan imbuhan verba dasar, berkan, atau kean. Nah, jadi ini sebenarnya intinya. Selanjutnya kita akan lihat contohnya pada slide berikut. Nah, ini merupakan verba aktif transitif. Nah, kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya kata kerja transitif, yaitu memerlukan adanya objek. Sebagaimana yang kita ketahui, fungsi kalimat itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan ya. Nah, di sini kita sudah lihat contohnya, Intan sedang mengerjakan soal-soal IPA. Nah, Intan sebagai subjek, sedang mengerjakan ini sebagai predikat ya. Predikatnya jangan lupa ini merupakan frasa verba. Dan ada objek yaitu soal-soal IPA. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa ini merupakan transitif? Kita bisa melihatnya bahwa ini bisa dipasifkan karena dia memiliki objek. Berarti ini bisa kita buat seperti ini. Berarti soal-soal IPA sedang dikerjakan oleh Intan. Seperti itu. Jadi dia bisa dipasifkan. Kalau pasif dia menjadi soal-soal IPA sedang dikerjakan oleh Intan. Nah, itu salah satu ciri kalimat aktif transitif. Nah, selanjutnya adalah verba aktif intransitif. Nah, atau kalimat aktif intransitif, yang merupakan kalimat yang predikatnya kata kerja intransitif, yaitu tidak memerlukan adanya objek. Contohnya di sini, Anissa menangis di kamar. Nah, di sini kita bisa lihat ya, walaupun di sininya merupakan salah satu ciri juga tadi, tetapi coba kita pasifkan. Tidak bisa menjadi di kamar ditangisi oleh Anissa. Nah, nggak bisa ya. Jadi, di sini karena tidak bisa dipasifkan, kenapa dia tidak bisa dipasifkan? Karena di sini adalah keterangan, bukan objek, sehingga dia tidak bisa dipasifkan. Jadi, tetap saja Anissa menangis di kamar. Seperti itu. Nah, itulah tadi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Bagaimana Ananda sudah bisa memahaminya? Nah, satu kata dari Ibu, satu kata mutiara, yaitu belajar sebanyak yang kamu bisa saat masih muda, karena hidup menjadi terlalu sibuk nantinya. Jadi, seperti Ananda ketika sekarang adalah mengukir di atas batu.
ketika Ananda belajar sudah tua, nanti mengukir di atas air. Itu akan lebih sulit ya. Jadi sesulit apapun sekarang, maka giatlah belajar karena insya Allah Ananda pasti akan bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ananda bisa paham ya materi kali ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih menulis teks eksposisi yang baik dan benar. Sudah siap untuk belajar lagi? Baiklah, Ibu undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.